welcome back again di konten gue Sultan Bebas. Kali ini gue bakal bahas mengenai tips dan trik gimana sih biar bisa paham grammar di bahasa Inggris. Terutama grammar itu sangat penting guys buat kita bisa ngejawab soal-soal kayak CPNS, kedinasan, maupun TOEFL, TOEIC, dan soal bahasa Inggris lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan biar kalian bisa jago untuk membahas grammar. Oke, tonton videonya sampai beres. Let's go. Oke, selamat datang kembali di konten kedua kali ini. Nah, di konten kedua kali ini gue bakal ngasih tips dan trik gimana sih biar bisa jago grammar, walaupun gue juga belum jago banget gitu grammar, tapi setidaknya gue bisa ngasih tips kepada kalian semuanya, pada lu pada, biar bisa efektif dalam belajar bahasa Inggris, terutama bagian grammar. Karena grammar ini sangat berfungsi banget, sangat penting banget kalau misalkan kita mau ujian kedinasan, atau ujian CPNS, atau ujian TOEFL, TOEIC, IELTS, atau ujian bahasa Inggris lainnya. Jadi aku sangat nyaranin supaya lu pada bisa untuk menguasai grammar. Karena soal-soal dalam tes bahasa Inggris itu grammar sangat banyak, bukan hanya kayak listening. Nah, itu kesampingkan dulu karena kita sekarang fokusnya buat grammar dulu. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, yang pertama, step to be a master of grammar. Jadi yang pertama itu kalian adalah pahami konsep materinya. Nah, ini sangat penting guys. Jadi supaya biar kita jago grammar itu kita harus tahu dulu konsep materinya. Jadi grammar bahasa Inggris itu ada apa aja, kayak misalkan kita harus tahu dulu nih apa arti verb, terus arti adjective, pronoun, atau lebih singkatnya itu aku biasa mengingatnya itu panca VIP. Atau misalkan kalian bisa searching di Google itu panca VIP, tapi berhubung aku baik aku baik, jadi aku kasih tahu panca VIP itu adalah pronoun, terus adjective, noun, conjunction, adverb, terus verb, interjection, sama preposition. Jadi itu adalah 8 jenis kata dalam bahasa Inggris. Jadi minimal dasarnya itu. Setelah itu baru kalian mempelajari seperti tenses, terus minimal 16. Kalian harus menguasai minimal 16 karena setelah kalian paham nih 16 tenses itu jenisnya apa aja, terus kata kuncinya apa aja, terus fungsinya apa aja sih. Nah, konsep materinya dari tenses itu apa sih gitu. Nah, setelah itu baru kalian belajar elliptical structure. Susah banget sih gitu ngomong kayak gitu loh. Jadi ya kita udah tadi misalkan jenis-jenisnya apa, udah paham. Nah, udah gitu baru ke tenses. Nah, udah ke tenses baru kita urutannya. Jadi misalkan kayak artikel, terus adjective, baru noun. Gak bisa misalkan artikel, noun, baru adjective, gak bisa. Karena urutannya dari sana. Nah, itu tuh pasti bahasa Inggris itu pasti tetap guys. Kalau misalkan ada perubahan juga, paling dikit-dikit lah perubahannya, kayak penambahan kata verb gitu. Tapi kalau misalkan kayak gitu, itu pasti permanen. Jadi sampai kamu tua pun itu pasti kayak gitu. Jadi nah, setelah kayak gitu banyak deh sebenarnya. Nah, kalian bisa beli buku kah atau misalkan PDF-nya, terutama untuk yang pemenang giveaway kemarin. Selamat ya, selamat kalian sudah berhasil dapatin giveaway-nya. Jadi jangan lupa itu harus dibaca. Kalau nggak dibaca sayang banget itu, karena di situ lengkap banget, terutama untuk yang rangkuman ruang guru. Nah, gua pribadi belajar bahasa Inggris itu dari situ. Lebih jelasnya sih kalau itu nggak terlalu jelas, tapi cukup untuk kalian pahamin. Dari situ tuh udah cukup. Kalau misalkan kalian istilahnya mengetahui grammar lah, dalam istilahnya nilainya itu baik, itu udah cukup. Tapi kalau misalkan untuk lebih masternya lagi, itu kalian harus sering baca. Terus jangan lupa, pokoknya jangan males deh kalau misalkan mau belajar grammar mah. Jadi harus enjoy, terus harus santuy, dan juga pikirannya harus fresh. Oke, setelah pokoknya step-step konsep materi itu banyak banget. Jadi dari yang tadi verb, terus tenses dan lain-lain itu banyak banget. Kayak ada causative verb, terus if conditional, terus with clause, itu banyak banget.
Nah, jadi kalian tinggal searching aja. Oke, yang kedua adalah uji coba kemampuan. Nah, ini yang paling penting. Karena setelah kita pahami konsep materinya apa, baru kita uji coba kemampuan kita. Nah, uji coba kemampuannya itu saran dari aku, misalkan kamu belajar tensis. Nah, kamu ujiannya atau latihannya adalah tensis. Jangan kamu misalkan belajarnya tensis, malah latihannya malah subjunctive, malah latihannya to infinitive, atau malah latihannya giran. Nah, kalau misalkan kalian kayak gitu ya gak bakal beres-beres, permasalahannya itu aja gitu. Karena kalian latihan tapi si soalnya itu kebanyakan gak sesuai atau malah gak sesuai dengan konsep materinya. Jadi saran aku, kamu pahamin konsepnya materinya apa, nah kamu latihan materinya apa gitu. Jadi sesuai lah gitu, sejalur atau sejalan. Nah setelah kayak gitu, misalkan nih udah nih uji coba kemampuannya setiap tes atau setiap materi sub materinya. Nah setelah kayak gitu kalian ikutan tryout kak. Biasanya tryout itu banyak kalau misalkan kayak kedinasan gitu, atau misalkan kalian ikutan bimbel untuk misalkan kayak Kampung Pare. Nah itu banyak banget gitu. Jadi platform-platform yang nyediain buat kita latihan, atau misalkan aplikasi-aplikasi itu banyak, tinggal kalian searching di Google. Jangan malas searching loh. Ini pokoknya belajar bahasa Inggris itu sebenarnya kalau dibilang sulit, nggak terlalu sulit kalau kata guru gua, tapi jangan ngeremehin. Nah itu yang paling penting, jangan ngeremehin. Jadi selalu down to earth ya, down to earth. Nah jadi setelah kita belajar, jangan lupa untuk terus belajar, jangan merasa diri kita paling tinggi guys. Nah step yang terakhir setelah kalian uji coba kemampuan, ikutan tryout, ikutan latihan, bahas-bahas soal dan lain-lain. Nah, kalian petakan kelemahan kalian. Nah, ini paling penting karena kebanyakan orang itu hanya belajar konsep, materi udah mati-matian, terus uji coba kemampuannya kayak latihan-latihannya udah banyak deh pokoknya mah, di bahkan ratusan ribu banyak itu yang gue juga pernah nemuin orang kayak gitu. Tapi yang paling patahnya itu adalah gak pernah petakan kelemahan dia itu apa. Ini sangat penting guys. Jadi kalau misalkan kita udah latihannya tuh analisis nih soal yang menurut kita sulit apa. Nah terus kalau misalkan terutama misalkan nih masih pada sekolah, nah itu lebih baik tanyain ke guru di waktu-waktu salah kosong, di salah-salah waktu yang kosong. Nah itu lebih baik karena yang waktu kosong itu sangat welcome pada kita untuk nanya, apalagi pertanyaan kayak gini. Nah misalkan udah dipetakan kelemahannya apa, terus materi yang kita rasa sulit itu apa, baru aja kita kasih tahu ke guru itu. Nah kalau misalkan sekiranya kalian udah lulus, nah saran aku sih nanya ke teman kalian, misalkan yang teman seperjuangan kah, atau teman yang udah jago lah gitu grammarnya itu. Intinya kita harus selalu down to earth supaya kita itu jangan merasa bahwa ilmu kita itu udah paling tinggi, padahal di atas langit masih ada langit guys. Jadi jangan lupa ya, kita harus terus belajar. Nah setelah kita paham materi-materi yang kita bahas itu apa, terus latihannya apa, udah dipetain nih kelemahannya apa. Nah misalkan kalian ada TOEIC nih, taruhlah sama aku kasih tahu nih jadwal, misalkan kalian pengen belajar buat TOEFL atau TOEIC atau IELTS pada misalkan bakal dimulai bulan September. Nah kalian sebenarnya bisa belajar buat grammar itu fokus grammarnya aja ya. Misalkan fokus grammarnya itu dari misalkan bulan Mei, tanggal 26 Mei sampai sampai tanggal 1 Agustus. Nah setelah kalian pahami konsep materinya benar-benar nih udah dipahamin, nah kalian sampai dari tanggal 1 Agustus itu sampai tanggal 10 kalian cari latihan-latihan itu. Nah kalian pokoknya 10 hari itu tuh kalian maksimalin banget dah. Di kayak apa ya, kayak kita mah biasanya lebih dikenal kayak ambis lah gitu, ambis. Jadi kita harus ambis kalau misalkan ambis, tapi kalau misalkan santai-santai aja ya susah lah gitu untuk mahamin atau untuk jadi master of grammar mah gitu. Jadi setelah kita belajar panjang, nah kita cari latihan 10 hari aja cukup. Nah setelah itu baru aja kalian petakan kelemahan kalian. Kelemahan di bahasa Inggris itu apa, terutama di grammar itu apa. Nah
cukuplah waktu dari 11 sampai akhir Agustus itu cukup. Misalkan September awal itu adalah tesnya. Nah itu pada 1 hari sebelum tes itu kalian jangan terus aja gitu dikecer gitu, si otak itu masih panas. Nah jadi 1 hari sebelum tes itu aku saranin kalian relaksasi lah gitu. Pokoknya jangan belajar, jangan belajar juga sih, tapi jangan jangan terlalu, jadi si otak itu harus, saran aku kalau misalkan 1 hari sebelum ujian itu, saran aku ini mah, kalau misalkan kalian ada pendapat sendiri bebas. Nah saran aku kalian harus misalkan banyakin makan, ke olahraga, atau cari hal-hal positif lainnya supaya otak kalian itu pada saat tes itu bugar selalu, sama kondisi tubuh kalian juga bugar selalu, jadi gak negatif pikirannya. Nah jangan juga kurang tidur, karena kalau misalkan kalian mau tes nih kurang tidur, nah itu ya hafalannya nanti bakal ada yang hilang, bukan ini ya, karena udah ngalamin. Jadi kalau misalkan kalian aku udah biasa begadang nih buat belajar, tapi kalau misalkan 1 hari sebelum ujian itu, saran aku jangan begadang, supaya saat ujian itu kita gak ngantuk. Itu paling penting, jangan ngantuk. Terus saat ujian itu kita udah fresh nih ngejawabnya, oh ini udah tahu nih misalkan apa gitu, langsung tinggal kerjain kan enak gitu. Jangan juga lirik-lirik ya, gak boleh nyontek, biar ilmu yang kita pelajarin itu bermanfaat guys. Jadi hasil sendiri lah, karena hasil sendiri itu lebih enak. Oke, kita udah sampai di slide akhir nih. Semoga tips dan trik dari aku supaya kalian bisa jago jadi grammar sejati, atau grammar bahasa Inggris yang istilahnya cukup lah gitu, bukan gak jago-jago amat. Yang penting bisa paham grammar dalam bahasa Inggris itu apa aja. Terus bisa kalian terapin lah gitu, bukan hanya di tes tapi di lingkungan sehari-hari gitu. Selain public speaking bahasa Inggrisnya harus, atau pendengarannya harus, grammar juga penting. Jadi dikit-dikit belajar grammar, tapi lama-lama kan dikit-dikit jadi bukit ya. Jadi dikit-dikit aja. Semoga apa yang gue kasih ke kalian itu bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Thanks for watching. Oke, sampai di next video. Bye-bye.